Jadi iman itu penting, sholatnya dijaga, Qurannya dipelajari. Masih mumpung melarat itu ya, infak itu harus menjadi kebanggaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambah keimanan atas keimanan yang telah ada. Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Maksud dari bala tentara di sini dijelaskan, yaitu penolong yang dijadikan Allah untuk orang-orang mukmin. Jadi Allah itu punya makhluk yang tugasnya itu menolong orang-orang mukmin, bisa berwujud malaikat, hewan, angin, dan sebagainya. Ayat ini perlu saya bacakan karena sebenarnya hidup ini yang dicari adalah ketenangan. Jadi di level apapun, sakinatu fi qulubil mu'minin ini adalah yang dicari. Itu baru dipanggil pajak ya. Belum tentu benar, belum tentu salah, belum tentu kon bayar ya wis ra iso turu ya. Tapi nek dipanggil adzan malah ngliyep. Di sinilah yang harus kita kulik-kulik lagi, sejauh mana sih keimanan kita. Jadi hidup ini yang penting itu bagaimana kita yakin, lalu dari keyakinan ini muncul satu ketenangan. Ini yang nggak gampang. Tadi Ustaz Taufik sudah sampaikan. Ridho. Ridho itu adalah puncak, maksudnya ridho Allah ya, bukan ridhonya Ustaz Taufik. Ridhonya Allah itu adalah puncak kenikmatan, walaupun kita sudah ada di surga umpamanya. Kita sudah bisa menikmati, tapi itu belum cukup kalau belum mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lah masalahnya itu kan kita tuh sering menganggap Allah itu ngenteni surga atau ngenteni neraka. Lah repotnya di situ. Allah itu selalu mengancam, bukan mengancam ya, mengasih tahu kalau kamu sholat subuh berjamaah pahalanya sekian, memotivasi. Itu nggak digubris. Kita lebih nyaman tidur dibandingkan apa yang diberikan janji oleh Allah itu kita laksanakan. Nah, slide-nya otak kita itu menganggap bahwa Allah itu sesuk nek mati. Itu konsletnya kan di situ. Padahal sebenarnya
mau sekarang itu juga ada Allah. Kita mati pun besok juga ketemu sama Allah. Nah, kita kan sekarang menyepelekan, wah besok ketemu Gusti Allah ini wis mati. Waduh. Makanya kan ada satu pepatah, sekarang kita tuh dalam posisi seolah-olah mati. Begitu kita mati beneran, baru hidup, baru sadar. Ini yang bahaya. Jadi yuk kita kembalikan otak kita, hati kita, rasa kita, bahwa Allah tuh sekarang tuh ada di dunia ini. Kalau kita sudah sangat dekat dengan Allah, khasnya itu adalah kita akan dapatkan ketenangan. Walaupun ekonomi sekarang lagi ruwet ya, jari ini pengamat obat mabit rakaruan. Nek nonton ya pengamat ekonomi itu kan malah gosip. Sing pro pemerintah pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 5,6 berapa persen. Sing ora seneng, wah kuwi angka ngawur. Seandainya itu tumbuh hanya orang-orang tertentu, tapi mayoritas rakyat tetap tidak ada pertumbuhan, bahkan penduduk menengah, ekonomi menengah itu malah turun menjadi penduduk miskin. Itu biarkan mereka apapun yang mereka katakan, tapi kita kembalikan bahwa hidup itu harus berserah kepada Allah, sehingga hati kita itu menjadi tenang. Jangan kita tuh banyak resah. Kalau banyak resah itu nanti apa? Sing seneng setane, bahwa seolah-olah Allah itu nggak pernah memberikan rahmat, tidak pernah memberi kenikmatan kepada kita. Itu yang bahaya. Padahal kita sehat, padahal kita bisa kerja, punya teman kerja, punya komunitas kerja. Sehat itu mahal. Oksigennya Mas Ari aja berapa? Relawan tahu. Mas Fauzi, 1 bulan oksigennya Mas Ari itu berapa? Nah, 1 jutaan. Itu wajar lepas utang loh, tidak setiap 24 jam sehari pakai oksigen semua. Nek sak kantor ini di oksigen semua mana? Berapa juta itu? Sak Jogja di oksigen semua. Berapa? Begitu baiknya Allah yang ngasih kita free oksigen. Irung yang normal. Kita bisa menghirup udara, nggak membayar. Kemudian esok jalan-jalan Mas Rafi gue foto. Nikmatnya banyak banget itu sebenarnya, tapi kan. Jadi poin pertama, kita harus bisa menghadirkan Allah di dunia ini, menghadirkan Allah dalam setiap detik hidup kita ini. Ini poin pertama. Sebenarnya kan ini turunan dari ihsan, keyakinan, keimanan, kepasrahan. Karena hidup ini kan pada dasarnya takdir. Jadi semua itu sudah ada takarannya. Akan tetapi yang saya tekankan di ayat ini, selain kita akan mendapatkan ketenangan atau kita punya ciri ya ketenangan, di sini ada janji bahwa Allah ini akan menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Jadi kita akan menjadi baik kalau dengan usaha atau ikhtiar amal kita itu belum cukup. Lah yang cukup itu tadi Allah ridho lalu menyempurnakan keimanan kita atau menambah keimanan kita. Ini yang harus kita cari, harus kita kondisikan. Jadi iman itu harus sebagai modal dulu, dan Allah menyempurnakan keimanan kita sehingga kita akan dapat ketenangan. Jadi memang ikhtiarnya tadi kan orang yang suka baca Quran dengan yang tidak. Ini secara ikhtiar keimanan itu ya menang sing baca Quran, karena di dalam baca Quran itu ada obat, ada penenang dan sebagainya. Kalau dibandingkan dengan yang tidak baca Quran.
Orang yang baca Qurannya bisa lebih lama. Kalau saya lihat pejabat itu kadang-kadang yang grantes ya. Pejabat baca Quran itu cuma 7 ayat, ada yang 10. Padahal Ustaz Taufik kepinginnya sa'ain, 4 ain gitu. Walaupun saya juga kadang-kadang tuh ya orang konsisten. Saya tuh sebenarnya kan punya azam, punya sehari itu kalau habis subuh itu bisa 4 lembar. 4 gini berarti 8 ya. 1, 2, 3, 4 itu 8. Ya kadang kecekel, kadang enggak. Tapi kita harus punya azam dulu, punya target, ya, punya waktu untuk Allah itu. Kemarin di pengajian, saya nggak datang pengajian di pengajian office ya. Di sini dijelaskan meluangkan waktu khusus untuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah akan menghadirkan rasa cukup, menenangkan hati, dan menghindarkan hidup dari kesibukan tanpa makna. Jadi memang diikhtiarkan dekat dengan Allah itu ya dikasih waktu. Ada yang habis maghrib, ada yang habis subuh. Itu diazamkan orang turu meneh habis subuh, turu meneh habis asar itu ada balanya. Orang gampang ini. Intinya habis subuh, habis asar jangan tidur. Syukur kamu bisa meluangkan waktu untuk ibadah. Minimal kemarin sudah saya titipkan Mas Aji, menjelang waktu sholat. Kan kita di jamaah sholat zuhur asar itu kan diberi waktu untuk keluar lebih awal. Supaya apa? Jenengan punya waktu untuk bercengkrama dengan Allah. Orang malah gojekan, malah jawi-jawilan. Iki wis ora paut ya. Jadi target kita bagaimana jiwa itu menjadi tenang. Tapi bukan karena narkoba. Ya. Tenang karena ngombe narkoba, bukan. Tenang karena kamu dekat dengan Allah. Murah toh. Narkoba berapa? Mahal. Boleh apa malah cekal polisi dan sebagainya. Jiwamu itu bisa tenang, tidak terpengaruh dengan ekonomi sing murat marit, ramalan ahli-ahli kuwi. Wis pokoke nyambut gawe, sesuk sehat mangkat, seneng karena nikmat Allah banyak. Ya sing renak-renak ya dilupakan saja, ya disabari wae. Banyak syukurnya lah, supaya ekspresi kita tuh Allah memberikan nikmat yang lebih banyak. Ya wongnya nek sedih tapi ya rasa oke. Porsinya harus banyak, mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Ini poinnya. Supaya apa? Supaya hati kita itu tenang. Saya dulu itu kalau duitnya habis ya, padahal kan kita gaji karyawan di luar store ya, nggak punya duit loh, startnya itu nggak ada duit. Tapi ngurus pas gajian ya bisa bayar. Itu apa? Punya keyakinan, punya keimanan, dan saya percaya kepada Allah. Jadi jangan kita riso galau, serahke karo Gusti Allah saja. Jadi iman itu penting. Lebih penting lagi iman itu berpengaruh kepada hatimu. Khasnya adalah hatimu tenang, hatimu ora mancal-mancal. Lalu yang tadi ini terkait dengan resume yang kemarin juga, pentingnya menghidupkan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Nggak usah banyak-banyak diamalkan. Yang tadi mamanya ada kotak infak di sini 2.000. Kalau saya hitung 2.000-mu itu sebanding dengan 100.000 nih Pak Wagianto. Nilainya podo. Jadi nek kowe anak sing infak 5.000, apa meneh 10.000, kowe luwih sugih dibandingkan Pak Wagianto. Nek ora percaya logikane gini, gajimu pamane 2 juta.
ngekei 2.000 itu sama dengan 0,1% kalau nggak salah. Pak Wagianto tuh, jadi Pak Wagianto lebih 100 itu ya aku bareng lah sama orang. Nah, aku bareng lebih 100.000. Kalau Mas Rafi lebih 5.000 itu kayak Mas Rafi 5.000. Nah ini harus kita yakini, kita harus bangga bahwa kita tuh kaya, masih mumpung melarat itu ya. Infak itu harus menjadi kebanggaan, mumpung masih melarat. Nah sugih wis mulai awal. Nek musa melarat ini wis kesempatan. Karena apa? Persentase dari gajimu itu besar. Infak 100.000, gajimu 2 juta itu luar biasa sekali. Persentasenya besar. Pak Wagianto 50 juta mikir. Padahal gue 5.000 ora mikir. Pilih di 5.000 karo 50 juta. Nek pas 5.000 persentasenya sama ora dipikir. Begitu 50 juta kok oke ya Pak. Wis mulai mikir. Makanya masih melarat ya kamu harus banyak infak. Jadi itu bagian dari mengamalkan kehidupan sehari-hari. Quran itu bukan hanya sebagai pajangan, tetapi rutin dibaca dan diamalkan agar hidup dipenuhi keberkahan, ketenangan, serta dijauhkan dari pengaruh buruk. Ya, jadi mari di PT UBS ini kan tugasnya 2, ngopeni sholat, akrab dengan Quran. Diamal nih, sholatnya dijaga, Qurannya dipelajari. Supaya apa? Sholat ini menjadikan tanha anil fahsya'i wal munkar, maunya loh ya. Walaupun tadi Ustadznya Yadri kan wis sholat ora apa-apa sih miso-miso. Ya enggak apa-apa. Ya ora nek hubungannya miso karo sholat wong sholat amalan sendiri, cangkemmu bunga-bunga miso-miso ya. Jadi tanha anil fahsya ini itu ya amal dari sholat itu membuahkan aku wis sholat arep miso ya mikir harusnya aku wis akrab dengan Quran, belajar Quran, akhlaknya itu kudune ya tambah apik, harusnya kan itu. Dan targetnya tadi kalau jenengan sudah 2 itu diamalkan ya ada ketenangan gitu. Masa depan itu ora usah mbok pikir. Dilakoni wae ngertine iso tuku omah dhewe. Wis dilakoni wae wancine tuku omah. Wancine kok tuku mobil ya tuku mobil. Saya dilakoni yang bagian sing apik. Harus punya keyakinan seperti itu. Rasa di matematika. Saya dulu pernah sama anak saya diskusi, masih kelingan bang saya pilih anak saya di Gontor. Terus anak saya minta mobil. Aku kan pilih rono numpak motor. Bayangkan dari Jogja ke Ngawi loh numpak motor. Pak mbok ganti mobil. Aduh, mikir jenenge bapak. Ya coba mulai nabung ya, ditabung. Sisane piro pamane 1 juta. Setahun piro 12 juta. 5 tahun 7 juta. Mobil regane kira-kira pirang tahun meneh. Mumet ya. Wiwih nek iso nabung sesasi 1 juta nek iso loh ya. Malah mumet. Tapi nyatanya yo bar diskusi itu ya kan takdir itu mobil kan. Walaupun ya utang ya. Ini kan ora berbunga. Artinya ya kadang-kadang ngitung itu ya malah bisa 10-15 tahun yang akan datang numpak mobil. Tapi kalau takdir Gusti Allah ya ngantek 6 sasi iso numpak mobil kan ya bisa aja. Artinya semuanya itu kita kembalikan bahwa takdir itu yang terbaik untuk kita saat ini. Karena rukun dari iman itu salah satunya itu adalah takdir, ridho dengan qada dan qadar. Ridho dengan apa yang sudah digariskan Allah saat ini loh ya. Ikhtiarnya itu boleh, tapi qadarnya hari ini itu ya harus ikhlas. Itu bagian dari iman yang bisa menghasilkan ketenangan tadi. Jadi unsur ketenangan ini dibangun dari keikhlasan kita menerima takdirnya Allah SWT. Tetap harus berprasangka baik. Tetap bahwa rahmat Allah itu lebih banyak dibandingkan dengan ujian-ujiannya Allah. Sehingga kita tetap
menghadapinya itu dengan ketenangan aja. Itu hal-hal yang penting ya, bahwa tadi di sini ayatnya dikatakan bahwa Allah itu punya tentara, punya makhluk yang tugasnya itu ya tadi membantu kita, membantu menyempurnakan keimanan kita. Jadi kalau tadi disampaikan Ustaz Opi ya kalau nggak salah, Umar bin Khattab itu baca Quran, ada orang baca Quran bisa masuk Islam. Bukan masalah baca Quran, nah kowe sejak lahir tidak terpengaruh dengan baca Quran. Sebenarnya bukan itu masalahnya, itu petunjuk dari Allah apa tidak. Kamu dapat ditolong oleh Allah atau tidak. Jadi ayat ini tadi itu menemukan kunci merahnya. Kowe sejak lahir wis dibaca Quran. Saiki dibaca Quran orang ngaruh blas. Umar bin Khattab orang kafir. Orang yang tidak pernah istighfar ya. Masa Umar istighfar kan ya enggak, wong gendho kok istighfar. Tapi dia karena mendapatkan tentaranya Allah berupa petunjuk tadi, dia bisa tersentuh dengan Quran. Kowe sejak lahir Islam ora tahu tersentuh Quran loh. Makanya tadi tak giring, jenengan itu sudah punya keimanan, di modal iman. Openono supaya apa? Kowe bisa disempurnakan keimanan oleh tentaranya Allah tadi. Jadi yang bikin Umar tersentuh dengan Quran itu ya diawali dari doanya Nabi Muhammad. Mungkin gue saiki sih bejujak nakal. Ustaz Taufik ternyuh karo kowe didongake Ustaz Taufik mawane. Bisa jadi ya doanya Ustaz Taufik ini yang membuat kamu nanti tersentuh dengan Quran dari Allah lewat Ustaz Taufik, terus bisa menghasilkan efek kowe tersentuh dengan Quran. Itu adalah bentuk iman yang disempurnakan keimannya oleh Allah SWT. Jadi jangan ngandalke amalmu tok nggih. Mamane aku seneng karo bocah iki, terus aku melu ndonga-ndongaku mandi. Itu juga bisa sebagai wasilah. Walaupun neneng sing nek salaman Melayu neneng. Salaman malah munggah ning dhuwur kono. Kancane do salaman munggah. Munggah. Padahal nek kowe yakin salaman karo Ustaz Taufik. Ustaz Taufik itu pernah salaman sama gurunya yang di Kerapiak. Gurunya di Kerapiak itu pernah salaman dengan pendirinya Kerapiak. Itu kan ada sanadnya salaman itu. Artinya tuh asar bekas ya. Wong sholat aja kamu di sini, sholat sunnahnya dipindah ke sana supaya ini menjadi saksi bahwa di sana juga menjadi saksi kamu sholat. Kenapa salaman sekarang yang kita adakan di musakafah kita di majelis ini kok do Melayu? Aku ya ora nesu lagi. Ora nesu tak kandhani. Sananya tadi loh, kalau gue salaman karo Ustaz Opi. Ustaz Opi itu pernah salaman sama gurunya, gurunya pernah salaman dengan gurunya, gurunya lagi salaman dengan gurunya. Asarnya tuh nggak pernah hilang. Gue rasa mondok neng Kerapiak itu sudah merasakan tangannya lewat Ustaz Opi, gitu. Gampangannya kan sama pendiri Kerapiak. Nek karo aku paling pol ya Ustaz Abdul Somad pernah salaman karo Ustaz Yusuf Mansur, Agim, paling kan kelasnya nasional. Ora ampuh ya. Nek Ustaz Taufik ampuh tangannya, makanya kalau Ustaz Taufik dihayati gitu ya. Paling pol saya ya. Yang paling dekat dengan saya itu Ustaz Yai Taufur almarhum. Dia kan muridnya Muhammad Nah, Sayyidnya, Sayyid ke Nabi itu dekat. Jadi gue nek wis salaman karo aku, paling enggak itu asarnya itu sampai ke Sayyidnya itu adalah termasuk bagian dari cucu Nabi Muhammad SAW. Pak Wagianto ya pernah salaman makan bareng ya Pak. Ampuh dia jadi. Nah, ekonomi kreatif ini loh, iman-iman dananya.
Karena dana ekonomi kreatif ini kalau bisa dijalankan ini sangat membantu sekali. Ya, sangat membantu karena jenengan ekonomi nanti bisa lebih baik, tapi ya tepat sasaran ya. Ini harapan saya itu ada. Jadi bisa ada yang menganalisa, ada yang bisa memantau gitu. Jadi setelah dibantu, dipantau itu kan nanti perkembangannya kan perlu ditambah apa tidak. Karena ini yang akan menyelesaikan ekonomi kita. Saya bilang ya PT UBS ini kalau bisa jangan hanya fokus di pekerjaan. Gajimu piro? Harus bisa mengembangkan lewat kowe, lewat istri ya, menambah pemasukan. Ini yang harapan yang belum terwujud. Sekian karena sudah siang. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.